Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dan kita masih dalam kitabus shalah. Kita sampai pada bab tentang sifatus salat, bab sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap ibadah salat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas mimbar. Kemudian tatkala sujud beliau turun ke bawah mimbar. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar. Setiap sujud Rasulullah SAW turun lagi ke bawah mimbar. Semuanya Rasulullah SAW melakukan agar para sahabat belajar bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula yansarifu min salatihi fama kutiba lahu illa nisfuha au thuluthuha au rubu'uha au khumusuha au sudusuha au subu'uha au thumunuha au tusu'uha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang keluar dari salatnya dan dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali hanya setengah pahala salat, atau hanya sepertiga, atau hanya seperempat, atau hanya seperlima, atau hanya seperenam, atau hanya seperdelapan, atau hanya sepersembilan. Berarti orang yang sholat tidak mesti pahalanya sama. Dan yang mempengaruhi pahala sholat di antara yang paling utama adalah masalah kekhusyuan. Ini yang paling penting, bahwasanya khusyuk sholat itu sangat berpengaruh dalam pahala sholat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, bisa jadi ada dua orang sholat dalam satu saf berdampingan, tetapi pahala antara satu dengan yang keduanya sejauh langit dan bumi. Kenapa yang satu khusyuk, yang satu tidak khusyuk? Sama gerakannya mungkin, sama safnya, bahkan berjejeran berdampingan, tapi pahala jauh berbeda. Di antara hal yang mempengaruhi ibadah salat adalah tata cara salat. Tatkala Nabi memotivasi kita salat seperti Nabi, berarti kita berusaha salat seperti yang Nabi lakukan. Oleh karenanya para sahabat mereka meriwayatkan tentang bagaimana tata cara salat Nabi dengan detail tentang cara duduknya, cara tasyahudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana berdirinya, di mana tangan diletakkan, bagaimana tasyahudnya, kapan duduk iftirash, kapan duduk tawarruk. Ini dijelaskan oleh para sahabat dengan detail. Tidak lain kecuali karena perhatian mereka terhadap ibadah salat, karena Nabi yang memotivasi mereka untuk bisa salat seperti tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mempraktikkan salat dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya lebih mudah untuk khusyuk. Dalam salatnya. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bertakbir dalam salatnya, yaitu takbiratul ihram, Nabi diam sebentar. Qabla an yaqra, sebelum beliau membaca qiraah. Sebelum baca Al-Fatihah beliau diam sebentar. Faqultu ya Rasulullah, Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ya. Ara'aita sukutaka
baina at-takbir wal qiraah. Ya Rasulullah, aku melihat ada apa dengan diammu antara takbiratul ihram dengan qiraah, dengan Al-Fatihah. Ma taqul, apa yang kau ucapkan dalam diammu itu? Ya, ini menunjukkan diam bukan berarti Nabi tidak baca. Nabi baca namun tidak kedengaran. Dibaca dengan sir. Ma taqul, apa yang kau ucapkan? Maka Nabi berkata, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Aku berdoa, itu doa iftitah. Ya Allah, jauhkanlah aku antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini min khataayaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqas thawbu al-abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Allahumma ighsilni min khataayaya. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i wath thalji wal barad, dengan air dan salju dan al barad. Al barad itu apa kalau bahasa Indonesia ya? Butiran es yang jatuh dari langit, bukan salju. Kalau salju kan yang sudah jadi apa? Seperti kelereng jatuh dari langit. Itu namanya al barad. Kalau salju yang halus itu namanya salju. Terkadang jatuh dalam bentuk batu-batu es. Itulah yang disebut dengan barat, ya. Itu disebut dengan al-barat. Taib. Di sini yang pembahasan pertama adalah disyariatkan untuk baca doa iftitah tatkala di awal salat, ya. Doa iftitah. Dan doa iftitah ini, jadi sekarang permasalahan doa iftitah. Yang pertama dibaca setelah takbir, sebelum membaca apa? Al-Fatihah. Kemudian yang kedua dibaca dengan sir. Makanya karenanya Abu Hurairah tidak mendengar. Abu Hurairah tidak mendengar bacaan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadisnya umum, maka doa iftitah dibaca baik salat fardu maupun sunnah. Karenanya yang benar, kalau seorang salat tarawih, dia tetap baca doa iftitah setiap 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum, salat lagi, baca lagi doa iftitah, seperti itu, ya. Setiap kita habis takbiratul ihram, maka kita baca doa iftitah, termasuk di antaranya salat tarawih 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi, Allahu akbar, baca lagi doa iftitah. Kemudian ini sudah doa iftitah. Banyak lafalnya dari Nabi, banyak lafalnya dari Nabi. Di antaranya tadi apa? Allahumma ba'id baini wa baini khataayaya. Tadi Allahumma ba'id. Dulu kalau kita masih kecil, ini iftitahnya Muhammadiyah, ya. Orang bilang iftitahnya NU apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyamati rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal
muslimin. Itu iftitahnya NU. Semuanya iftitahnya Nabi ya. Antum berarti NU berarti waktu itu. Ya. Semuanya dibolehkan. Wajjahtu wajhiya apa? Dan seterusnya, maknanya bagus. Di antaranya subhanakallahumma bagaimana? Wa tabarakasmu rabbuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma rabbi hamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada lagi. Di antaranya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatira samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah, dan seterusnya, panjang. Ya. Ya. Subhanaka, dan seterusnya. Allahumma rabba Jibril dan seterusnya. Nah, doa iftitah ini banyak lafalnya. Bagaimana cara fikih yang berkaitan dengan doa iftitah yang banyak lafalnya? Maka fikihnya yang pertama, tidak boleh dibaca dua sekaligus, enggak boleh. Satu-satu saja. Dibacanya satu-satu saja, dibaca satu saja. Tinggal pilih. Sebagian ulama mengatakan ada yang bagus, kata yang lebih bagus ini. Subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kata mereka yang terbaik ini kenapa? Karena paling pendek. Kenapa paling pendek? Kalau antum jadi imam jangan persulit makmum. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan ini yang paling bagus. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah kalau saya tidak salah ingat. Karena ini yang paling pendek, lebih ringan bagi apa? Makmum. Enggak usah tunggu lama-lama. Kasihan makmum di belakang banyak urusan, apalagi ibu-ibu banyak urusan. Baik. Yang kedua, jadi sunnahnya dibaca satu saja, bervariasi, satu saja tapi variasi. Sekali-sekali baca ini, sekali-sekali baca ini, sekali-sekali Muhammadiyah, sekali-sekali NU, sekali-sekali ini, sekali-sekali ini. Dan ada banyak, bukan cuma ini doa iftitah, ada beberapa lagi selain ini. Apa fungsinya? Kenapa? Karena disebutkan hal ini menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Jadi kita tidak lupakan, kalau cuma fokus pada satu saja, yang lain bisa terlupakan. Maka ganti, terkadang ini, terkadang. Kenapa? Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Kenapa? Kalau kita cuma satu model saja, akhirnya kita Allahu Akbar otomatis wajjahtu wajhiya. Kita kadang tidak konsen. Tapi kalau kita sekali baca ini, salat berikutnya baca yang ini, kita jadi konsen waktu baca doa iftitah. Kemudian apa? Tentunya ini lebih lebih menjaga syariat. Karena doa-doa tersebut tidak terlupakan. Baik. Ini berkaitan dengan doa iftitah. Adapun isi doa iftitah tersebut tadi disebutkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jadi Nabi berdoa, ya Allah, jauhkanlah
antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau menjauhkan antara timur dan barat. Ini kata para ulama berkaitan agar tidak terjerumus dalam dosa. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baina, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosaku, aku dari dosa-dosaku. Kata para ulama, maksudnya dosa-dosaku di sini maksudnya dosa-dosa di masa depan, di masa datang. Ini kemungkinan pertama. Dosa-dosaku di masa datang, yaitu jangan sampai aku berbuat dosa. Ada yang mengatakan maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku dari dampak dosa-dosa tersebut. Dampak dosa-dosa yang telah aku lakukan. Maksudnya demikian. Ada model ini, model apa namanya? Penghapus yang nempel di sini ya. Kalau di Cinere enggak ada, nanti saya bawa sendiri ya. Taib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Maksudnya apa? Yang di masa datang, jangan sampai aku terjerumus dalam dosa. Jadi ada yang menafsirkan khotoyaya dosa masa depan. Ada yang menafsirkan khotoyaya maksudnya dosa yang sudah aku lakukan, dosa masa lampau. Tetapi jauhkanlah aku dari akibat dampak dosa-dosa tersebut. Sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Kemudian Allahumma silni min khotoyaya. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku. Ini semua sepakat dosa-dosa masa lampau. Masa lampau yang telah aku lakukan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sebagaimana kau bersihkan baju putih dari kotoran. Kenapa? Karena kotoran itu sangat terlihat di baju putih. Kalau baju coklat kurang kelihatan kotoran, tapi kalau putih ada kotoran paling mudah kelihatan. Sebagian orang-orang jangan beli baju putih, kelihatan sekali kotornya. Beli aja baju hitam, enggak kotor-kotor. Ya, karena kalau kena kotoran baju hitam tidak kelihatan. Ya. Maka Nabi menyebutkan seperti baju putih. Kenapa? Baju putih itu kalau kena kotoran akan terlihat nodanya. Dan kalau membersihkan lebih susah karena harus benar-benar bersih baru nodanya hilang. Maksudnya apa? Seakan-akan Nabi berkata, ya Allah, bersihkanlah dosaku sebersih mungkin, sebagaimana baju putih yang ternoda dibersihkan. Paham? Karena kalau baju hitam dibersihkan sedikit sudah tidak kelihatan nodanya, padahal nodanya masih ada. Tapi baju putih baru benar-benar bersih kalau nodanya benar-benar hilang. Jadi maksudnya, ya Allah, bersihkanlah dosaku sebersih-bersihnya.
Kemudian Nabi berkata lagi, tadi kenapa baju putih kenapa? Maksudnya apa? Sebersih-bersihnya. Bersih-bersihnya. Kemudian Nabi berkata, Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barat. Air sudah tahu, ini air. Salju, salju. Kalau ini batu es yang turun dari langit. Kenapa disebutkan tiga ini? Air, salju dan batu es. Kan air aja cukup. Ya Allah, bersihkanlah kotoranku dari air, selesai. Kenapa Nabi mengatakan ada salju, ada batu es? Sebenarnya mengatakan karena dosa itu menyebabkan dua perkara. Pertama, kotornya hati. Yang kedua, panasnya hati. Maka perlu dibersihkan. Ibarat seperti air membersihkan kotoran, dan panasnya harus diredakan dengan salju dan es. Maka kalau orang suka berbuat kemaksiatan, ya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada hatinya tercoreng dengan bintik hitam. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin hitam ya hatinya. Kalau sudah menutupi seluruh hatinya namanya ron, sehingga dia sulit membedakan mana yang baik dan mana yang mungkar, sehingga dia terbiasa dengan perkara yang mungkar. Tatkala terjadi kemaksiatan tidak tergetar hatinya, tidak terusik hatinya. Melihat orang melakukan kemaksiatan dia tidak sedih, sudah biasa aja. Kenapa? Hatinya sudah rusak. Maka tetesan hitam tadi bisa hilang dengan kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga kenapa disebut dengan air, salju dan barat? Karena kenyataannya tidak semua kotoran bisa dihilangkan dengan air. Terkadang ada kotoran harus dengan yang lebih keras seperti salju, terkadang dengan batu es supaya lebih bersih. Intinya Nabi berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari kemaksiatan sejauh-jauhnya. Ya, jangan sampai aku terjerumus dalam maksiat. Ya Allah, kalau aku sudah terjerumus dalam maksiat, jauhlah aku dari dampak maksiat tersebut. Jangan sampai maksiat tersebut mendapatkan dampak yang buruk bagiku. Jauhkan sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, tatkala Engkau membersihkan dosa-dosaku, bersihkanlah seperti membersihkan baju yang putih, benar-benar hilang nodanya. Ya Allah, kalau Kau bersihkan dosa-dosaku, maka bersihkanlah dengan air, salju dan batu es. Paham? Baik, kalau sudah saya mau hapus. Baik, di sini disebutkan Abu Hurairah bertanya tentang saktahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aituka sukutuka baina takbir wal qiraah. Jadi sakata hunaihatan, saktah Nabi. Maksudnya diamnya Nabi. Berapa kali? Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan
Tidak ada diam sama sekali. Dan ini pendapat Imam Malik, Malikiyah. Yang pendapat mengatakan Nabi diam. Ada sakta dalam sholat. Ini pun ada khilaf. Ini jumhur ulama. Ada yang mengatakan 3 kali. Ada yang mengatakan cuma 2 kali. Yang 3 kali kapan saja? Katanya setelah takbiratul ihram. Untuk baca doa apa tadi? Untuk baca doa istiftah. Yang kedua, setelah baca Al-Fatihah. Agar makmum diberi kesempatan baca Al-Fatihah sendiri. Sendiri-sendiri. Yang ketiga, setelah baca surat sebelum rukuk. Pendapat yang kedua yaitu tatkala baca doa istiftah yang kedua sebelum rukuk. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tentunya pendapat Malikiyah tidak tepat karena hadisnya jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi diam sebentar. Ya. Yang ini yang Nabi diam setelah takbiratul ihram, ini enggak ada masalah ya. Ini benar. Sekarang yang masalah Nabi diam 2 dan ketiga atau sebelum rukuk saja. Apa dalilnya? Dalilnya ada tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, saya bacakan hadisnya ya. Kana din Nabi sallallahu alaihi wasallam saktatan. Kana din Nabi sallallahu alaihi wasallam saktatan. Saktatun hina yukabbir, saktatun hina yafraq min qiraatihi. Saktatan hina yukabbir wa saktatun hina yafraq min qiraatihi. Artinya Nabi punya 2 diam. Yang pertama diam tatkala takbir, setelah takbir. Yang kedua, diam setelah selesai dari bacaannya. Enggak ada yang baru? Yang biru habis. Yang biru enggak ada. Ada warna biru baru enggak? Enggak ada. Ya udah. Nanti saya bawa dari bambu apus. Di Cinere enggak ada masalah. Ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Inilah hadis yang dijadikan dalil tentang ada diamnya kedua dan diam yang ketiga. Dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi diam setelah selesai dari bacaannya. Dari bacaannya ini apa? Dalam sebagian riwayat setelah Al-Fatihah. Dalam sebagian riwayat sebelum rukuk. Dua-duanya dhaif, ini riwayat lemah.
Ini juga riwayat dhaif. Oleh karenanya, wallahu alam ya. Kalaupun kita mau diam, saya lebih cenderung kepada diam 2 kali aja sebelum rukuk. Adapun diam setelah baca Al-Fatihah agar makmum diberi kesempatan baca Al-Fatihah sendiri-sendiri, maka ini kalau sahih tentunya waktu diamnya panjang. Ya tidak? Orang baca Al-Fatihah dengan sir, dia butuh waktu lama. Waladhdallin amin. Coba hitung berapa detik. Siapa yang bawa itu? Saya itu sendiri. Di Cinere mungkin enggak ada. Coba bismillah ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekitar 16 detik. Sekitar 16 detik. Seandainya Nabi diam 16 detik, tentu para sahabat ini suatu perkara yang mulfit lil anzar, yaitu menarik perhatian. Nabi diam 16 detik. Dan pasti sahabat akan meriwayatkan Nabi setelah baca surat Al-Fatihah, Nabi diam selama sekitar 16 detik. Kalau Nabi kebiasaannya seperti itu, pasti riwayat tentang ini banyak sekali, paham? Tatkala riwayat datang cuma 1 dan dia dhaif, maka kita yakin itu adalah tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara imam-imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram yang mengamalkan diam kedua ini cuma 1 orang, yaitu Syekh Al-Hudzaifi, Syekh Ali Al-Hudzaifi, Abdurrahman Al-Hudzaifi. Ya, beliau setiap selesai Al-Fatihah beliau pasti diam. Dan kita sudah hafal, oh ini Syekh habis Al-Fatihah pasti apa? Diam. Nah, saya baca Al-Fatihah di situ. Kalau dia diam, ngapain saya juga diam? Mending saya baca Al-Fatihah. Ya. Dia kasih kesempatan orang-orang untuk baca Al-Fatihah. Ini mazhab Imam Syafi'i juga, ya. Dan juga sebagian mazhab Hanabilah juga berpendapat demikian. Namun kita katakan hadisnya dhaif. Seandainya sahih, pasti banyak yang meriwayatkan. Syekh Utsaimin berkata, seandainya pun sahih, maka Nabi tidak baca untuk memberikan kesempatan, tidak diam untuk memberikan kesempatan orang baca Al-Fatihah, tetapi hanya sekedar untuk agar orang mikir surat apa yang mau dia baca. Ini jawabannya apa? Jawabannya pertama apa? Hadisnya dhaif. Kalau benar, kalau sahih dan lama, pasti apa? Banyak yang meriwayatkan, paham? Meriwayatkan. Kalau sahih, maka hanya sebentar, hanya sekejap, seukuran imam mikir mau baca apa. Bukan untuk kesempatan baca Al-Fatihah, paham? Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Syekh Utsaimin. Kalau seandainya pun benar, maka cuma sekedar untuk baca, untuk mikir surat apa yang mau dibaca oleh imam, bukan untuk memberikan kesempatan bagi makmum baca Al-Fatihah. Sebelum rukuk juga hadis yang dhaif sama, tetapi tidak ada salahnya seorang setelah baca surat selesai dia bernapas sebentar, kemudian dia Allahu Akbar, tidak langsung. Sehingga makmum bisa persiapan untuk masuk pada rukun berikutnya, yaitu rukuk. Paham? Kalau sudah hapus. Kalau enggak ada yang bisa hapus, biar orang bambu hapus yang hapus. Biar tunggu foto dulu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat
dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Allahu akbar. Wal qiraah, dan bacaan dengan bacaan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya. Walam yusawwibhu, dan tidak menundukkan kepalanya. Walakin baina dzalik, akan tapi datar. Kalau lagi ruku tidak angkat kepalanya, tidak turun kepalanya, tapi apa? Datar. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Dan jika Nabi sudah bangkit dari ruku, beliau tidak sujud kecuali sampai beliau berdiri tegak, benar-benar lurus. Artinya beliau tumakninah tatkala salat. Ada orang sami Allahu liman hamidah, Allah belum lurus sudah Allahu akbar. Dan itu banyak di Masjid Nabawi, terutama orang-orang dari mazhab Hanafiyah dari Pakistan, Bangladesh, karena mereka menganggap tumakninah itu sunnah, tidak wajib. Mereka cepatnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Dan adalah Nabi jika mengangkat kepalanya dari sujud, beliau sujud pertama, beliau tidak sujud lagi kedua kecuali sampai duduk dengan lurus terlebih dahulu. Baru kemudian sujud yang kedua. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat beliau bertahiyat atau bertasyahud. Tasyahud awal sama tasyahud apa? Akhir. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menegakkan tangan kaki kanannya dan membentangkan kaki kirinya. Itu duduk iftirash. Duduk apa? Iftirash yang biasa kita lakukan. Begini, kemudian kaki kiri apa? Di bawahnya. Paham? Pantat di mana? Di atas kaki ya. Di atas apa? Di atas kaki ya. Di atas kaki kiri. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Nabi melarang duduk ukbahnya syaitan. Apa itu ukbah? Itu duduk di atas akib. Bagaimana? Ini kaki ya. Ini tumit. Paham? Tidak boleh orang duduk di atas tumit ini ketika apa? Duduk. Tetapi ini disebut duduk al-iqa'a. Al-iqa'a itu boleh. Datang dalam hadis yang lain boleh. Nabi sesekali melakukannya. Tetapi sebagian ulama menafsirkan maksudnya uqbatus syaitan itu kakinya dijulurkan begini. Coba saya kasih contoh ya. Ya, tolong dilihat ya. Mohon maaf ya. Jangan saya lah. Masa dari bambu apus juga. Ya. Duduk tadi. Ah, ini yang tadi iftirash, kaki kanan berdiri. Itu kurang gemuk ya, kurang kelihatan. Yang besar dikit aja. Gitu ya. Biar ibu lihat ya. Ya, ini. Ini yang iftirash. Nah, kalau ukbah itu dua-duanya diangkat, diangkat gini. Ah. Enggak, begini. Nah, duduk. Ini namanya iq'a, ini boleh. Iq'a ini boleh tapi sesekali. Nah, kelihatan. Seperti ini apa? Coba pindah Pak. Hah? Pos kakinya enggak kelihatan. Sudah. Ibu lihat, ini namanya iq'a. Kayak saya begini loh. Ya, ini begini, ini boleh sesekali boleh, Nabi melakukannya ya. Ya. Yang tidak boleh begini, ini coba dilepas gini, nah gitu baru duduk di atasnya. Nah ini yang katanya disebut uqbat syaitan, ini enggak boleh seperti ini. Duduk di atas ini, baru ini dua-duanya di apa namanya? Dilepaskan. Ada yang berpendapat demikian. Allah alam bisawab. Perlu dicek lagi secara bahasa dan saya belum cek. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa mengecek lagi tentang perkataan ulama tentang apa yang dimaksud dengan uqbah. Tetapi uqbah itu diambil dari akib. Akib itu tumit maksudnya, tumit. Kemudian
Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasas sabu. Dan Nabi melarang seorang membentangkan dua lengannya ini seperti anjing. Jadi tidak boleh orang kalau sujud begini, harus begini, paham? Ada orang malas sujud begini tangannya ya. Allahu Akbar, nempel semua. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Harusnya kalau sujud lengan diangkat. Wa kana yakhtimus salata bitaslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan taslim, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan cara dari awal. Pertama, Nabi mengatakan, disebutkan Aisyah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salat bitakbir wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Di sini adalah Rasulullah SAW, karena ini menunjukkan adalah, artinya kebiasaan Nabi. Artinya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Dengan apa? Takbir. Takbir ini namanya apa? Takbiratul apa? Ihram. Takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram artinya pengharaman. Pengharaman karena kalau orang sudah bilang Allahu Akbar, sudah haram bagi dia, tidak boleh ngobrol lagi, tidak boleh makan lagi, tidak boleh lihat kanan kiri lagi. Sebelum sholat dia boleh lihat kanan kiri, boleh makan sebelum sholat, boleh. Tapi begitu Allahu Akbar, maka haram semuanya. Kapan halal lagi? Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi baru halal lagi. Namanya disebut takbiratul apa? Ihram. Takbiratul ihram ini ada khilaf. Jumhur ulama harus lafal Allahu Akbar. Harus, tidak boleh lafal lain. Tidak sah dengan lafal lain. Adapun mazhab Abu Hanifah boleh dengan lafal yang lain. Yang lain yang menunjukkan agungnya Allah. Menunjukkan agungnya Allah. Contoh Allahu A'zam misalnya. Allah Maha Agung. Allah. Namun yang benar ini yang benar. Karena tidak sekalipun Nabi dan seluruh sahabat semua salat tidak ada yang bilang Allahu A'zam, enggak ada. Semuanya mengatakan apa? Allahu Akbar. Paham? Ini yang pertama. Selanjutnya takbiratul ihram harus dikerjakan dalam kondisi berdiri. Jadi Allahu Akbar. Kecuali orang sakit ya dia boleh duduk. Kenapa yang saya sampaikan ini? Karena seorang tatkala masbuk, maka hendaknya dia takbiratul ihram dulu dalam kondisi berdiri. Jangan dia masuk salat langsung imam lagi rukuk nih. Allahu Akbar langsung. Dia belum masuk salat. Karena salat itu dibuka dengan takbiratul apa? Ihram. Paham?
Maka kalau orang masbuk, sebelum ikut imam harus apa? Takbiratul ihram dalam kondisi berdiri dulu, baru ikut imam. Kemudian hadis ini dalil bahwa tidak ada bacaan apapun yang dibaca oleh Nabi selain takbir sebelum sholat. Tidak ada bacaan apapun dibaca oleh Nabi sebelum sholat kecuali takbir. Kenapa? Ini dalil bahwasanya sholat bukan dibuka dengan niat, melafalkan niat. Karena langsung disebutkan karena Rasulullah SAW yastaftihus sholat. Nabi buka sholat dengan apa? Takbir. Tidak ada usolli enggak ada. Nabi langsung Allahu Akbar. Niat tempatnya di hati. Oleh karenanya seluruh yang meriwayatkan tentang sifat sholat Nabi dan seluruh para sahabat tidak ada disebutkan satu orang sahabat pun sebelum sholat mengatakan sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ya, tidak ada. Paham? Tidak ada orang qadha kemudian Nabi baca usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan imaman. Tidak ada sama sekali. Tidak ada, sama sekali enggak ada. Mau dicari hadis yang sahih enggak ada. Hadis yang dhaif enggak ada. Hadis palsu pun enggak ada. Enggak ada. Seluruh sahabat pun tidak ada yang mungkin, tidak ada. Jadi dibuka dengan langsung Allahu Akbar. Kalau niat gimana? Niat tempatnya di hati. Demikian juga tidak perlu baca yang lainnya. Saya lihat orang begitu, imam sebagai imam baca doa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Khawatir setan menggoda. A'udzu bika min hamazati syayatin. Macam-macam doa. Ya. Sudah, ente ta'awudznya nanti setelah salat. Bukankah Allahu Akbar, iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillah baru alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ta'awudz sebelum salat? Jangan bolak-balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ta'awudz dalam apa? Salat. Paham Ibu? Jadi yang benar tidak perlu pakai niat. Niat itu melafalkan niat adalah madhab dari madhab Syafi'iyah belakangan. Syafi'iyah mutaakhirin berpendapat bahwasanya disunahkan melafalkan niat. Tujuannya apa? Dianjurkan, bukan disunahkan. Menurut mereka dianjurkan karena mereka tahu tidak ada dalilnya. Tujuannya apa? Untuk mengkokohkan kita dalam hati kita untuk lebih khusyuk dalam salat. Oleh karenanya mereka tatkala mengatakan dianjurkan melafalkan niat bukan dengan dibaca keras-keras, tapi hanya sekedar mengkokohkan hati kita. Sehingga kalau ada orang mengamalkan pendapat mazhab Syafi'iyah maka dia cukup mengatakan sholli fardhu dhuhri. Enggak usah keras, sholli fardhu dhuhri. Enggak, orang semua dengar, enggak usah ya. Ya. Sama-sama kita salat zuhur, enggak usah kasih tahu. Ya, enggak perlu. Sudah tahu. Jadi cuma mengkokohkan. Mereka mengatakan yustahabbu, disukai. Ya. Tujuannya untuk mengkokohkan niat. Maka cukup dibaca dengan sir, tidak perlu keras-keras. Namun yang benar tidak perlu, itu semua tidak perlu. Justru sebagian orang akhirnya ragu-ragu gara-gara sering melafalkan, terkadang ragu-ragu. Terkadang sebagian orang bingung gara-gara tidak tahu niat, dia tidak sholat. Dia mau qadha, gimana sholat? Niat sholat qadha, bingung dia. Jadi enggak pernah ngaji, repot. Dia tidak tahu bahasa Arab. Gimana sholat jamak takdim misalnya? Antara maghrib dengan isya, bingung dia gimana? Sholli fardhu, bingung dia.
Aku berniat sholat maghrib isya jamak takdim, gimana ngomongnya? Anak pun nggak tahu. Saya bingung akhirnya tidak jadi sholat. Jadi sholat. Tiba-tiba ada sholat gerhana. Waduh, gimana? Usolli. Dia nggak tahu bahasa Arab. Gimana cara sholat khusuf? Nggak ngerti dia. Terus bagaimana? Dan menimbulkan kesalahan sebagian orang menyangka melafalkan niat hukumnya wajib, padahal tidak wajib. Sehingga kalau belum usolli kayaknya tidak bisa masuk sholat. Bahkan sebagian orang jahil berpendapat melafalkan niat syarat sholat. Kalau tidak melafalkan niat, sholatnya tidak sah. Ini semua kesalahan. Yang benar niat tempatnya di hati, Nabi buka langsung dengan apa? Allahu Akbar. Habis waktu ya? Belum. Tayyib. Yang kedua, Nabi membuka salat dengan takbir, kemudian Nabi baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka ini ada khilaf juga. 3 pendapat. Atau 2 pendapat. Yang pertama, tidak disunahkan baca bismillah, basmalah. Yang kedua, atau salah? Sebelah situ boleh besar ya. Baik. Bismillah di Al-Fatihah. Di awal Al-Fatihah. Maka ada khilaf. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama tidak disunahkan baca bismillah. Baik sir maupun jahar. Karena bismillah bukan dari Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik. Yang kedua, disunnahkan baca bismillah. Maka ulama Syafi'iyah dijaharkan, Hanabilah disirkan. Jadi masalah Al-Fatihah pun ada khilaf. Mazhab Malikiyah menganggap bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Ya. Sehingga mereka mengatakan langsung aja alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu sir, tidak perlu jahar, tidak dibaca. Makanya ada orang sempat kemarin tanya saya, dia nonton seorang qori, kayaknya dari daerah Maghrib, karena daerah Maghrib itu Maroko banyak ulama Malikiyah. Dia lihat di YouTube ada orang qori, dia tanya sama saya, Ustaz, saya heran lihat ada seorang qori di YouTube, dia baca langsung alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Setelah itu dia mau baca surat, dia baca bismillahirrahmanirrahim wadduha. Loh, aneh. Habis Al-Fatihah mau baca wadduha, baca bismillah. Sebelum baca Al-Fatihah tidak pakai bismillah. Jawabannya itu mazhab Malikiyah memang. Paham? Tidak perlu baca bismillah karena bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Membaca bismillah untuk surat berikutnya sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Paham? Mazhab. Kemudian mazhab yang lain, mazhab Syafi'iyah dijaharkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab yang lain bismillah sirkan, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya disirkan. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ini lebih kuat ya. Ini tidak ada sesat menyesatkan, tidak ada sah tidak sah ya. Ini masalah mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih afdal. Dalilnya apa?
Pertama, hadis Aisyah ini adalah Rasulullah SAW membuka salatnya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Maksudnya membuka alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi bukan membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi nama lain dari surat Al-Fatihah itu surat alhamdulillahirabbil alamin. Faham maksudnya? Mereka mentakwil, ini bukan maksudnya Aisyah, Nabi buka salatnya dengan alhamdulillah alamin, tapi maksudnya dengan surat Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah ada bismillahnya. Mereka takwil hadis ini. Ibu paham atau tidak? Ibu tidak paham kan? Sama dalam hadis yang lain juga dari Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahirabbil alamin. Yang kedua hadis Anas. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi Abu Bakar dan Umar, mereka dulu kalau buka salat dengan baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan baca bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain kata Anas, "Shallaitu khalfan Nabi." Aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Lebih tegas lagi. Dalam riwayat, dalam sebagian riwayat ya, wa fi riwayatin wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat tegas. Kata Anas, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam ini riwayat Muslim. Ini Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, wa fi riwayatin kanu yusirruna bihi. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Mereka mensirkan bismillahirrahmanirrahim. Mereka mensirkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang kuat wallahu bisawab, kita baca bismillah dengan apa? Sir. Namun kalau memang kita salat di belakang kita ada orang-orang jahil yang menyangka kalau tidak menjaharkan salatnya batal, maka kita jaharkan. Enggak ada masalah. Cuma yang afdal adalah dengan apa? Mensirkan. Imam Malik berdalil dengan apa? Imam Malik dalilnya apa? Dalil Imam Malik dalilnya dalam hadis riwayat Muslim. Nabi berkata, kata Allah Subhanahu hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah qasamtu as-salat baini wa baina abdi nisfain fa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin qala majadani abdi. Jadi dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua, setengah-setengah.
Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maka jika hambaku berkata, alhamdulillah, salat sini maksudnya Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah salat. Kata Allah, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua. Setengah untuk hambaku, setengah untuk aku. Jika hambaku berkata, alhamdulillahirabbil alamin, maka aku mengatakan hambaku telah memujiku. Berarti ayat pertama adalah apa? Alhamdulillah. Makanya Imam Malik berpendapat bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Dia punya dalil juga. Dan ini pendapat yang condong dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena beliau berdalil bahwasanya bismillah itu semua ayat dalam Al-Qur'an itu adalah diriwayatkan dengan mutawatir. Tatkala ada para ulama khilaf tentang bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak, ini menunjukkan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Dan bismillah fungsinya adalah memisahkan antara ayat surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak bismillah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tidak dipasang bismillah. Kenapa? Ada khilaf apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat atau dua surat, sehingga karena ragu tidak dipasang bismillah. Paham? Itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan karena surat At-Taubah menyebutkan tentang peperangan dan yang lainnya. Tapi yang benar, para ulama, para sahabat dulu terjadi khilaf apakah At-Taubah dengan Al-Anfal satu kesatuan, surat ke-8, surat ke-9 satu kesatuan, sehingga mereka tidak pasang apa? Bismillah. Intinya pendapat yang lebih kuat bismillah ya, dibaca namun disirkan. Baik, sampai di sini dulu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Baik Ustaz. Salam. Ustaz, tadi kita dalam keadaan sujudan sikunya harus diangkat, tapi dalam sholat berjamaah sikunya kan tidak mungkin diangkat. Kenapa tidak mungkin? Mungkin. Orang sebelahnya kan tegang, kalau situ kita diangkat. Oh, jangan diangkat begini cukup. Jangan angkatnya begini. Emang jagoan. Begini angkatnya katanya. Yang penting jangan saya begini. Dan itu kita ingat waktu kita sholat berjamaah, karena memang dalam sunnahnya Nabi kalau sholat dia buka apa namanya? Dia buka ketiaknya. Itu kalau Nabi sholat sendiri atau jadi imam. Tapi tatkala kita jadi imam bersama yang lain, jangan kita sujud begini, karena kita pasti mengganggu apa? Orang. Kalau kita begini nanti ada orang masuk di bawah ketiak kita. Kita mengganggu dengan aroma kita yang kurang enak ya. Oleh karenanya kalau kita lagi jadi makmum begini aja, angkat tapi tetap diangkat ya. Baik, silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bacaan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, apakah itu juga termasuk iftitah? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya tidak tahu ya. Saya lupa ya. Tapi bisa dicek di sifat salat Nabi, Syekh Albani menyebutkan tentang doa-doa iftitah ya. Oh ya, sebutkan dalam hadis ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, benar. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat apa? Muslim. Ini pertanyaan tentang apakah setiap berdiri baca Allahu Akbar angkat tangan nanti, pelan-pelan ya. Nanti akan dibahas dalam hadis-hadis berikutnya. Setelah takbiratul ihram, ternyata di mulut kita masih ada sisa makan yang tertinggal. Ya, keluarin aja. Salat sunnah sebelum subuh bagi wanita batas waktunya antara adzan dan iqamat, masjid terdekat atau iqamah sendiri. Enggak ada salat wanita tidak ada kaitan dengan masjid. Dia bangun jam 5:30, dia masih bisa salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh ya. Tidak ada kaitannya dengan iqamah di masjid, karena wanita tidak wajib ke masjid. Sama duhur juga begitu. Dia mau salat duhur jam 2,
dia boleh qobliyah dulu baru salat apa? Duhur. Apa hukum tidak berjilbab di depan wanita kafir atau wanita dari Ahmadiyah atau Syiah? Memang dalam ayat disebutkan au nisaihin wala yubdina zinatahunna illa, dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada bapaknya, kepada suaminya, kepada anak bapaknya, sampai terakhir au nisaihin, atau kepada wanita-wanita mereka. Ya, di sini sebagian ulama mengambil mafhum mukhalafahnya wanita mereka maksudnya wanita muslimat. Berarti selain wanita muslimat tidak boleh diperlihatkan, wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya di depan wanita kafirah, wanita musyrikah. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab bahwasanya boleh sesama wanita meskipun dia kafir kita boleh buka jilbab, enggak ada masalah. Kenapa? Karena waktu Nabi hidup di Madinah, Nabi hidup bersama sebagian orang-orang musyrikin, sebagian orang Yahudi, dan terkadang wanita Yahudi bertemu dengan istri-istri Nabi dan tidak diriwayatkan mereka berjilbab tatkala bertemu dengan apa? Wanita musyrikah. Tidak ada dalilnya. Ya, itu hanya sekedar pemahaman dari mafhum mukhalafah dari ayat dalam surat An-Nur. Namun yang benar, wanita musyrikah sama wanita muslimah sama saja dalam hal aurat di antara wanita. Tidak ada masalah. Sebagaimana kita boleh bagi jilbab, buka jilbab di antara wanita muslimah, kita juga boleh buka jilbab di antara wanita kafirah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya nanya, kalau kita pinginkan kok setiap sholat berjamaah di masjid itu masjidnya agak jauh. Ustaz, sekarang di komplek kita ada masjid yang agak dekat. Langkahnya kita pergi ke masjid, maksudnya ikut berkurang bagaimana? Makin dekat soalnya masjidnya dari kita. Ya udah, kalau sudah dekat ya alhamdulillah ya. Jadi nggak ngurangin ya Ustaz ya? Tetap aja gitu maksudnya. Ya sudah, banyak kekurangan dan kelebihan. Kalau kita kebetulan rumah jauh dari masjid, ya udah jalan aja, pahala lebih banyak. Karena semakin banyak langkah semakin banyak pahala. Tapi kalau sudah ditakdirkan rumah kita dekat masjid, ya udah alhamdulillah ya. Enggak usah kita muter dulu sekilo baru balik ke masjid, enggak usah. Atau cari masjid yang jauh, udah alhamdulillah. Rumah dekat masjid, tidak terlambat kedengaran azan, ya udah datang ke masjid cepat baca Quran dan yang lainnya. Ada pahala dari sisi yang lain. Dari segera ke masjid, dari baca Quran di masjid menunggu waktu salat dan yang lainnya. Ustaz, bagaimana hukumnya wudu di kamar mandi? Tidak mengapa wudu di kamar mandi. Sebagaimana boleh mandi junub dalam kamar mandi, ya. Mandi junub juga bersuci. Demikian pula boleh berwudu di kamar mandi karena sama-sama bersuci. Berkaitan dengan perkataan yang sopan, bagaimana dengan menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Indonesia? Contoh, semua penumpang mobil mati. Sementara menurut orang Indonesia kata mati tidak sopan, lebih baik menggunakan kata meninggal. Padahal Allah menggunakan kata mati dalam surat Al-An'am. Ya. Dan Nabi berkata sebaik-baik sabda adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan sedang berbicara dengan bahasa Indonesia, ya. Ternyata dalam bahasa Indonesia kata mati itu agak kurang sopan, biasanya digunakan untuk hewan dan yang lainnya. Kalau manusia disebut mati kayaknya kurang sopan. Sebagian orang tidak. Sebagian orang biasa saja, ya. Sebagian orang biasa saja. Kalau memang kita mendapati sebagian orang merasa kalimat kata mati itu kurang pas, ya udah kita pakai kata yang lain, meninggal, wafat, ya. Tapi sebenarnya tidak ada sebenarnya itu kata yang tidak salah karena Indonesia mengambil serapan dari bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab mati itu perkara yang biasa, perkataan yang biasa. Tetapi karena kita khawatir akan timbul salah persepsi, maka sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang halus. Kita bilang apa? Wafat. Wafat juga dari bahasa Arab sebenarnya. Wafat juga dari bahasa Arab. Tetapi menurut orang Indonesia wafat itu lebih apa? Sopan daripada mati. Padahal waktu Nabi meninggal dunia, Abu Bakar datang. Umar waktu itu marah-marah. Umar bilang, siapa bilang Rasulullah meninggal dunia? Ya. Orang-orang munafik saja yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia. Ya, bahkan Umar berkata Rasulullah tidak akan meninggal sampai Rasulullah SAW memotong kaki dan tangan orang-orang munafik yang mengatakan dia meninggal. Tidak ada yang berani mengomentari Umar karena Umar jagoan.
Akhirnya Abu Bakar datang ke jasad Nabi. Abu Bakar kemudian mencium kening Nabi sambil menangis. Kemudian Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, "Ijlis ya Umar, duduk engkau wahai Umar, jangan bicara terus." Tapi Umar tidak mau diam. Akhirnya Abu Bakar berbicara, orang semua meninggalkan Umar menuju Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dia menggunakan kalimat apa? Mat. Dia tidak mengatakan qad tufiya, ya, telah wafat, tidak, dia mengatakan kata mati. Jadi bahasa Arab mati itu biasa, ya. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Tapi saya katakan karena kita bermasyarakat, tidak mengapa kita selama kita masih bisa menggunakan kata wafat, kita gunakan kata wafat, ya. Tetapi kalau ada yang protes tidak boleh menggunakan kata mati, maka itu yang kita bilang kenapa harus protes? Ya, itu perkara biasa. Ini kata dari serapan bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab penggunaan kata mati untuk nabi pun tidak mengapa. Penggunaan kata nabi mati buat nabi pun tidak mengapa. Ana suka salat berjamaah di rumah orang apa ini? Orang tua ana. Apa orang enggak tahu apa ini. Orangnya sudah tua, setiap mau salat masih baca usolli. Apakah Anda tegur orang dan larang membaca itu? Enggak usah tegur lah, biarin aja. Dia ikut mazhab apa? Syafi'i. Nanti saatnya diskusi enggak apa-apa, tapi enggak usah diingkari. Nanti diskusi, Mas, tahu saya yang sunnah adalah tidak perlu mengucapkan apa? Usolli. Karena kata Nabi, wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Sebaik-baik salatnya Nabi. Dan Nabi salat tidak pakai apa? Usolli. Diskusi, kalau dia mau alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.